Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, jajaran ru'asa Jam'iyah Nahdlatul Ulama Tanggul, baik Suriah, Tanfidiyah, seluruh Banom MWC NU Tanggul, GP Ansor, Pagar Nusa, Fatayat Muslimat meskipun tidak hadir, tetapi kehadirannya sangat nyetrum bagi kami. Juga para senior yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, saya hadir ya Kak Dito, semuanya. Ada Kiai Salam, ada Abah Soekarno, pemateri yang lain, Dr. Barmawi, dan juga Bapak Dedi Effendi, ya, semuanya yang sangat saya hormati. Kita pada malam hari ini adalah sebagai langkah refleksi peringatan hari lahir Pancasila, di mana bertepatan pada tanggal 1 Juni. Kita merefleksikan, juga mengkaji lebih mendalam Pancasila sebagai falsafah dalam sudut pandang agama. Ketika agama ini kita angkat, tentu yang muncul secara normatif bagi kita sebagai kalangan orang NU adalah agama Islam. Tentunya menurut sudut pandang agama Islam. Kalau katanya santri yang belajar tafsir Jalalain atau tafsir al-Islam, jadi agama Islam. Tetapi Mak Gelero ini langsung ke belakang. Ngerset tadi jauh najuna. Slide pertama, tadi slide pertama nama, slide kedua. Nah, ini. Oh, nih. Kemudian ketika berbicara masalah agama Islam, tentu secara normatif muncul pertanyaan lagi. Ini kajiannya bersifat fikih, apa bersifat akidah atau tasawuf? Kalau kita kenal tasawuf dalam dunia teman-teman akademik dikenal sebagai salah satu ilmu akhlak. Nah, tentunya kami harus lebih tegas lagi sebagai salah satu sandaran metodologi kami dalam mengkaji Pancasila dalam sudut pandang agama. Kami memilih dari kacamata fikih. Fikih adalah bagian konkret dalam sistem ajaran Islam ketimbang tasawuf dan akidah. Karena kalau sudah fikih ini sudah beres, maka nanti akan mengerucut dengan sendirinya mengkaji terhadap tasawuf dan versi akidah. Geser. Kemudian next. Dalam seluruh literatur yang kami baca, khususnya literatur yang muktabarah, yang otoritatif, diakui kredibilitasnya oleh kita sebagai orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, fikih itu ada dua macam. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah. Ketika disederhanakan, maka akan muncul dua pembagian ini. Kita tidak akan membahas lebih lebar, di mana ketika tanya kepada para santri yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren, ketika nanya fikih, pasti jawabannya 4. Yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang muamalah, yang ketiga tentang pernikahan, munakahah, yang keempat jinayat. Kita tidak melebar ke sana. Cukup kita konkretkan menjadi dua bagian. Ini berdasarkan kajian-kajian ulama-ulama kontemporer. Next. Bagaimana parameter keduanya?
Yang pertama fikih ibadah. Fikih ibadah al-ilmu biwujudid dalil. Setiap gerak aktivitas ibadah harus ada konfirmasi langsung dari syariat. Apa sholat duhur itu wajib? Apa duha itu sunnah? Apa tahajud itu sunnah? Apa sholat jenazah itu fardu kifayah? Tentu membutuhkan konfirmasi langsung dari dalil itu sendiri, baik dari Al-Quran maupun hadis atau dalil-dalil yang mu'tabarah inda ahli sunnah wal jamaah. Kemudian terkait fikih muamalah, parameternya adalah al-ilmu bi'adamid dalil. Setiap gerak aktivitas dalam muamalah cakupannya bisa seluas mungkin selama tidak ada dalil yang melarang. Ala kuah seperti apa saja, mau bekerja seperti apa saja, kinerja, model transaksi pada zaman dahulu kita offline ya, luring, luar dari. Tapi karena perkembangan zaman yang seperti saat ini, transaksi bukan lagi secara offline, bukan lagi secara luring, tetapi sudah secara online dan daring. Ini sudah ada perkembangan. Pertanyaannya, apakah boleh? Tentu boleh, karena tidak ada dalil yang melarang praktek yang sedemikian. Itu dalam konteks muamalah. Makanya ketika Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan di dalam Fiqhul Islaminya, dalam kitab Fiqhul Islaminya, ketika dalam konteks jual beli standarnya kan harus fi majlisin wahid. Si penjual dengan si pembeli itu harus ada pada satu tempat. Lah, bagaimana prakteknya ketika pada zaman sekarang yang konteksnya adalah dari online? Maka yang dimaksud fi majlisin wahidin adalah tempat di mana si penjual itu diam dan tempat di mana si pembeli itu diam, disambungkan dengan jaringan yang kuat itu. Itu majelis, satu majelis dikuatkan. Sama dengan kita misalnya sekarang disiarkan secara live, bisa disaksikan oleh seluruh orang NU yang ada di dunia, katanya Ustadz Fadoli. Maka sama mereka yang menyaksikan kita fi majlisin wahidin di kantor MBJNU. Next, wah masa tak konsen kayaknya operator. Kemudian mengerucut lagi perspektif kajian Islam. Operator gauge. Bernegara merupakan bagian muamalah. Ini kita mengerucut. Tadi fikih ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Sekarang kita mau mengkaji terkait masalah Pancasila bernegara. Bernegara merupakan bagian apa? Apa ibadah, apa fikih ibadah, apa fikih muamalah? Tentu merupakan bagian muamalah, sehingga selama tidak ada dalil yang melarang, maka tidak bermasalah. Kemudian Abdul Wahab Khalaf menyebut hukum-hukum ayat muamalah berupa kaidah-kaidah umum dan dasar seperti keadilan. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi di dalam isi Pancasila itu sendiri sudah ada ketegasan terkait masalah bagaimana menjaga keadilan kepada seluruh rakyat Republik Indonesia, kesetaraan, al-musawah, kebinekaan dan seterusnya. Tentu tidak bisa kita sebutkan, nanti lebih mengalir kepada sesi diskusi tentunya. Kebinekaan dan seterusnya, permusyawaratan dan perwakilan, itu kan ya, wa amruhum syura bainahum, itu kan di dalam Al-Qur'an. Memang jadi secara substansi Pancasila mencoba untuk melepur dan menerjemahkan syariat, menerjemahkan Islam masuk di dalam negara Republik Indonesia. Next. Mari dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan ketentuan bernegara dan seluk-beluknya tidak memerlukan dalil yang detail dan terperinci. Kenapa? Karena konteks bernegara, berpancasila adalah bagian dari fikih muamalah, bukan bagian dari fikih ibadah. Dasar pembentukan asas Pancasila dalam negara Indonesia adalah kemaslahatan yang dituangkan secara kulli ijmali. Kalau kita mengaca di dalam kaidah fikih menurut Imam As-Suyuti
konsepnya terkumpul pada satu konsep adalah yakni darul mafasid wa jalbul masoleh, mencegah mafsadah, mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Disitulah bisa kita rasakan dengan adanya kesepakatan asas tunggal Pancasila itu sendiri. Kemudian rumusan, apakah Pancasila sesuai dengan Islam? Jawabannya cukup cari apakah ada ayat Al-Quran atau nas-nas Qur'an yang melarang. Ini ya, jadi pengerucutannya dari depan sudah jelas, apa ibadah, apa muamalah. Sudah, muamalah bukan ibadah. Kalau muamalah seperti apa? Tidak harus ada dalil yang kita cari apakah ada dalil yang melarang. Tidak. Ternyata ketika lihat dari aspek historis dan sejarah, tidak ada ketentuan bernegara secara pasti dari baginda Rasulullah SAW. NKRI dan Islam, apakah negara Islam? Ini kita mengaca di dalam salah satu keputusan muktamar tahun seperti yang kemudian memutuskan bahwa NKRI itu bukan Darul Islam tetapi Darussalam. Indonesia meskipun tidak disebut negara Islam, daulah Islam ya, dapat dikatakan sebagai daerah Islam, Darul Islam. Kenapa? Hal ini sebagaimana hasil muktamar NU pada 36 di Banjarmasin yang merujuk kepada kitab Bughyatul Mustadsidin. Itu ya, sudah ada. Jadi setiap tempat yang dihuni kaum muslimin yang mampu mempertahankan diri dari dominasi kaum harbi pada suatu zaman tertentu dengan sendirinya menjadi Darul Islam. Darul Islam ini bukan lagi dijadikan sebagai sebuah simbol yang berlambang, tetapi tujuan kita bagaimana Islam itu sendiri merasuk dan menjadi sebuah norma keseharian kita yang kemudian diamalkan bagi kita sebagai pemeluk Islam itu sendiri. Maka keputusan muktamar di situ menyatakan bahwa Republik Indonesia yang mengusung Pancasila dan mengusung kebinekaan itu bukan mengusung simbol sebagai Darul Islam, tetapi lebih mengarah kepada Darussalam. Kalau kita secara internal berbicara apakah termasuk Darul Islam, kita bisa saja juga mengatakan ini Darul Islam. Kenapa? Karena kita enjoy dan bisa mengamalkan Islam itu sendiri sesuai dengan keseharian kita setiap hari. Tidak ada sudah. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini dalam segi ini dalam segi kacamata fikih. Kita tidak mengkaji secara tasawuf, kita beda lagi. Jadi nek on ini kemarin punya privat itu menjual. Jadi seperti itu, kita fokuskan, kita mengkaji dari ranah fikih, dan ini masuk pada bagian fikih muamalah dan tidak masalah. Kalau kita mengaca dalam berbagai histori yang ada, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin itu di dalam ceritanya itu mulai penjajahan Jepang sampai muktamar yang ada di Sukorejo Situbondo pada tahun 83, muktamar Situbondo. Di situ Kiai As'ad Syamsul Arifin masih belum sepakat bahwa Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian digojloki sama Gus Dur, tenang Kiai, sebentar lagi muktamar di Sukorejo Situbondo akan memunculkan kesepakatan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan negara, Pancasila, tidak bertentangan dengan agama, tetapi begitu juga Pancasila merupakan representasi dari agama itu sendiri yang memperjuangkan kemaslahatan bagi semua masyarakat yang ada di Republik yang kita cintai. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Segenap hadirin hadirat yang di rumah, hadirat tak datang, wabil khusus para senior kami, guru kami. Yang pertama Kiai Abdul Salam, yang kedua Abah Soekarno, dan yang ketiga Bapak Dedi. Itu semuanya guru kami. Semoga beliau-beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita menjadi yang selalu setia kepada Nahdlatul Ulama. Dan kepada segenap sahabat-sahabat kami, baik dari Pergunu, Banser, Ibnu, IPPNU, dan yang lainnya. Langsung saja, karena waktu saya terbatas untuk kemudian berbincang tentang masalah falsafah Pancasila sebagai falsafah dalam sudut pandang agama. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia itu terdapat ragam budaya, ragam bahasa, ragam etnis, bahkan ragam keyakinan. Adanya keragaman, kalau seandainya kita melihat dalam aspek beberapa pemikir, itu menjadi salah satu biang terjadinya konflik. Setidaknya ada di antara pakar yang menyatakan bahwa konflik itu akan terjadi diakibatkan 4 hal. Yang pertama adalah kabilah. Yang kedua adalah ghanimah. Bukan 4 hal ya, tapi 3 hal. Yang pertama adalah kabilah, yang kedua adalah ghanimah, yang ketiga adalah aqidah. Jadi kalau yang dimaksud dengan kabilah itu adalah perihal etnis, di mana macam-macam orang di suatu tempat itu akan berbeda-beda. Ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang Sunda, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah ghanimah, persaingan perekonomian. Dan yang ketiga adalah perbedaan dalam hal aspek keyakinan. Beberapa hal yang kita sebutkan bahwa adanya ragam perbedaan baik dalam aspek kabilah, ghanimah ataupun akidah, itu menjadi sumber terjadinya konflik. Oleh sebab itu, agar adanya ragam perbedaan tersebut menjadi perihal yang bukan untuk kemudian menjadi biang atau embrio dari konflik, maka dirumuskan yang disebut dengan Pancasila. Disebutlah di situ adalah falsafah Pancasila. Jadi apa yang dimaksud dengan falsafah Pancasila? Yang dimaksud dengan falsafah Pancasila adalah agar kita menjadikan dasar bernegara ialah Pancasila. Sehingga meskipun kita berbeda-beda, tapi satu bangsa itu menjadi perihal yang ditanamkan di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita mampu menerjemahkan perbedaan tersebut bukan dalam hal persaingan yang negatif, tapi persaingan yang positif. Nah, ketika kita melihat sebuah perbedaan yang terjadi di muka bumi, maka sebenarnya perbedaan tersebut adalah fitrah, ibrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dijadikan sebagai gambaran bagi kita. Setidaknya kalau seandainya kita mengkaji dalam aspek keislaman bahwa ayat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 tipe. Yang pertama disebut dengan ayat qauliyah. Ayat yang kita bisa gunakan sebagai dasar kehidupan kita dalam bentuk firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk teks. Maka kalau dalam bentuk teks ada 2 sandaran utama yang telah ditetapkan di dalam agama dan disepakati. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah.
Kenapa as-sunnah kok disebut juga sebagai sandaran yang bersifat qauliyah? Karena tak ada satupun yang muncul dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkecuali sesuatu itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah yang mengkonfirmasi tersebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika kita melihat ayat-ayat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ayat qauliyah, maka di dalam ayat-ayat tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an tentang pentingnya kesadaran bagi kita tentang keharusan menghormati terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Maka kemudian katanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu sekalian itu diciptakan atau merupakan keturunan dari satu sumber, yaitu Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa. Katanya Sayyid Qutb ya. Ini kita kutip tokohnya HTI ya. Sayyid Qutb menyatakan, adanya ragam perbedaan yang ada di muka bumi hakikatnya ialah diakibatkan adanya wilayah-wilayah di mana komposisi mulai dari udara, panas dan seterusnya itu menjadi biang terjadinya perbedaan tersebut. Maka adanya perbedaan itu diakibatkan sebagai dari dampak dari situasi dan kondisi. Maka kalau seandainya kita gambarkan, tidak usah jauh-jauh, masyarakat Puger dengan Jember Kota. Kalau di Puger itu ketika mereka berbicara maka suaranya agak lantang. Kalau Jember Kota agak halus. Kenapa kok agak lantang? Karena wilayahnya atau daerahnya menuntut mereka lantang ketika berbicara. Kenapa? Muntak santak itu tidak didengar karena ada udara yang terus begitu. Itu yang menjadikan kita berbeda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hidungnya nyorot sedikit itu dan seterusnya. Nah, perbedaan itu sudah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa adanya perbedaan adalah fitrah dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus menghormati perbedaan itu. Kalau tak menghormati perbedaan, maka kita telah menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat qauliyah. Kalau ayat qauliyah tambah banyak contohnya. Andai kita melihat sama-sama pohon pisang sama-sama menancap ke tanah, sama-sama ketika memasak untuk kemudian menghidupi sama-sama pohon pisang, maka dia butuh yang disebut dengan sinar matahari, tapi buahnya tidak ada yang sama rasanya. Ada pisang pisang osok katanya orang Madura. Ada pisang geji, ada pisang susu. Sama-sama pisang tapi rasanya berbeda, bentuknya berbeda, warnanya pun berbeda. Dalam aspek ayat qauliyah, ayat kauniyah, semuanya sudah menjadi ibrah bagi kita bahwa perbedaan itu pasti terjadi dan pasti ada. Adanya Pancasila menegasikan adanya perbedaan itu untuk kemudian menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang positif. Maka di dalam Al-Quran disebut dengan fastabiqul khairat. Terus yang ketiga, kedua kamu Pak. Boki bururu. Bertelok langsung. Pentingnya kita melihat bahwa Pancasila dalam sudut pandang Islam ya cukup di sini. Apakah itu sesuai dengan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran atau tidak? Yang kedua, apakah asas Pancasila hanya berbincang tentang masalah praktek kehidupan bagaimana kita hidupkan bermasyarakat? Maka jawabannya tidak seperti itu. Agak sedikit berbeda ya, karena harus berbeda antara pemateri yang satu dengan yang kedua. Harus berbeda. Maka memang saya usahakan berbeda. Jadi kalau yang pertama bahwa Pancasila itu hanya bisa dilihat dalam aspek fikih, maka kita tegaskan bahwa Pancasila bukan hanya bisa dilihat dalam aspek fikih. Tauhid bisa, fikih bisa, fikih muamalah bisa, tasawuf juga bisa. Mengapa demikian? Karena di Pancasila yang pertama asasnya adalah ketuhanan yang Maha Esa.
Ketika kita berbincang tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa, maka itu cukup untuk menggambarkan bahwa Pancasila itu merupakan asas-asas yang di dalamnya mengandung asas yang universal, yang apabila kita laksanakan asas-asas tersebut, maka masyarakat yang ada di Indonesia pasti akan hidup dengan damai. Jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau seandainya kita lihat ketuhanan yang Maha Esa, maka itu berarti tentang masalah konsep keimanan. Keimanan itu adalah sesuatu yang penting apa tidak? Maka jawabannya, asas kehidupan yang baik bagi umat manusia ialah harus dilandaskan pada keimanan. Nah, keimanan itu tempatnya di mana? Keimanan tempatnya di hati. Maka kemudian di dalam agama sesuatu yang berbincang tentang masalah keimanan maka disebut dengan akidah. Ketika kita melihat akidah secara lugatan, maka itu berarti ikatan. Berarti bagaimana? Seseorang yang beriman, maka seseorang itu hatinya akan diikat dan terikat dengan apapun yang menjadi norma-norma di dalam agama. Maka kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyatakan yang dimaksud dengan keimanan adalah taqrirun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Yang pertama berikrar dengan kata-kata, yang kedua ikrar tersebut dimasukkan ke dalam hati, dan ikrar tersebut harus termanifestasi dalam kehidupan yang disebut dengan rukun Islam yang lain. Maka yang dimaksud dengan keimanan atau ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi sumber utama di dalam kehidupan. Di sini ada Ibnul Qayyim. Ini bukan dari NU ini. Jadi kalau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu tokohnya salah satu tokoh Wahabi. Saya ambil untuk kemudian mengokohkan falsafah Pancasila. Jadi al-ikhlas wa tauhidu syajaratun fil qalbi, furu'uha al-a'malu wa thamaruha thibul hayati fid dunya. Jadi poros tentang masalah keimanan, bagaimana ketulusan kita termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, al-ikhlas wa tauhidu syajaratun fil qalbi. Ikhlas dan tauhid itu ibarat pohon yang ada di dalam hati kita. Furu'uha al-a'mal. Jadi cabang-cabangnya itu adalah syariat. Bagaimana cabang itu bisa subur, cabang itu bisa makmur, itu namanya syariat. Artinya kalau seandainya akar kita dalam bentuk tauhid dan pohonnya itu kokoh ke atas, maka kemudian cabang-cabangnya itu akan subur makmur. Artinya orang yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka praktek syariatnya itu akan mapan. Maka dalam hal ini di situ wazamruha tibul haya. Maka akhlak itu sebenarnya tidak ada pelajarannya. Tidak usah dipelajari akhlak itu. Karena akhlak itu merupakan konsekuensi dari ajaran-ajaran dalam bentuk syariat. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, maka itu yang disebut dengan akhlak. Maka saya tertarik dengan uraian Quraish Shihab itu. Akhlak itu apa sih sebenarnya? Etika belum tentu. Jadi yang dimaksud dengan akhlak adalah sesuatu yang didorong dari jiwa yang sebenarnya, yang didasarkan kepada syariat, yang kemudian berimplikasi pada perilaku atau praktek-praktek dalam kehidupan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, sila ketiga, sila keempat. Sila kelima terklasifikasi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah bagian bagaimana kita menjadi sosok yang baik dalam bermasyarakat. Jadi ada tenggang rasa di situ, ada keadilan di situ, ada musyawarah dan seterusnya. Karena aspek keadilan menjadi poin penting. Bagaimana masyarakat itu bisa hidup bersama, hidup di mana antara yang satu dengan yang lain tanpa ada yang disakiti hatinya. Terus asas yang paling penting dalam Pancasila diantaranya, karena semuanya penting, mau penting kafir, adalah asas kepemimpinan. Karena tonggak adanya ketok palu, apakah sebuah kebijakan itu memang betul-betul adil, itu bergantung kepada kepemimpinan. Maka tiga asas yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut di Pancasila. Yang pertama adalah asas ketuhanan, asas sosial, dan asas kepemimpinan menjadi perihal penting untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, ini sebagai sebuah uraian simpulan dari saya,
Alhamdulillah kami dari MWCNU Tanggul ini memang berkepentingan untuk kemudian mengadakan seminar kebangsaan khususnya untuk memperingati hari lahir Pancasila dengan tema Pancasila sebagai falsafah dalam sudut pandang agama, budaya, dan kebangsaan. Sebab mengapa kita harus memperingati ini? Karena yang telah mengetok palu dan yang merumuskan Pancasila itu adalah tokoh-tokoh penggagas Nahdlatul Ulama. Yang paling terakhir, semoga uraian pada kesempatan kali ini itu menjadi bagian wakil dari kita bahwa kita peduli terhadap Pancasila, bahwa kita adalah Pancasilais, bahwa kita berfalsafah negara dengan falsafah Pancasila. Semoga kita mendapatkan barokah dari para pelopor Nahdlatul Ulama, muassis Nahdlatul Ulama yang telah menggagas Pancasila dan berhasil menyatukan bangsa Indonesia. Dan dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-mengkarom para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus kepada Abah Soekarno, Abah Ustadz Salam, dan para pengurus Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Tanggul, para sahabat-sahabatku semuanya, pengurus Pergunu Kecamatan Tanggul, hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini dengan ridha Allah kita diberi kesempatan waktunya untuk bermuajah, berkumpul dalam rangka untuk sharing, kemudian untuk sarasehan, bincang-bincang kecil. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah sampai sini mendapatkan catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tadi Ustadz Rafaiz dengan Ustadz Darmawi sudah menyampaikan paparannya yang sangat luar biasa, memakai dalil Al-Quran, hadis dan sebagainya. Berarti dasarnya adalah Al-Quran dan hadis, dan fikih semuanya dipakai habis. Saya tidak kebagian. Akhirnya saya pakai logika aja, pakai ilmu mantek bahasanya begitu. Jadi para hadirin sekalian, sebelum kita merujuk kepada agama dan Pancasila, pertama muncul Pancasila itu apa sih gitu ya. Pancasila itu dibentuk karena dasar latar belakang dari apa? Yang pertama, latar belakang Pancasila dibentuk atau dimunculkan rumusan karena Pancasila sebagai buku panduan kita dalam kehidupan berbangsa. Kenapa Pancasila itu muncul? Karena wilayah negara Indonesia itu banyak macam ragam bahasa, banyak macam agama, suku, ras, wilayah, kabupaten, provinsi, bermacam-macam suku. Inilah menjadikan sebuah rujukan munculnya sebuah Pancasila. Para hadirin sekalian, keragaman dan perbedaan semua yang ada di Indonesia itu agar supaya menjadi satu, karena keberagaman di Indonesia itu sudah sunatullah dan Allah menghendaki perbedaan dan keberagaman. Tugas kita sebagai seorang Indonesia bagaimana untuk menjadikan sebuah komunitas yang berbeda-beda ini menjadi satu tujuan. Yang pertama adalah salah satu rujukan agar kita bersatu dari beberapa ragam perbedaan itu, rumusnya adalah harus ada kesepakatan bahwa kita mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Maka dibentuklah sebuah agama di situ. Jadi kita melepaskan dari beberapa agama, bahwa kesepakatan dari beberapa kelompok ras agama yang ada di Indonesia itu harus kita sepakati dulu. Pertama adalah sepakat bahwa negara Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian setelah muncul keberagaman dan perbedaan agama menjadi sebuah kesepakatan bahwa kita beragama dan berketuhanan yang Maha Esa, maka di situ ada perbedaan-perbedaan sebuah agama. Yang tentunya dalam segi tauhid agama kita, Islam dan lain sebagainya itu perbedaan yang disembah.
tapi mengakui adanya Tuhan walaupun Tuhan itu berbeda. Maka muncullah sebuah perbedaan pemahaman. Setelah muncul perbedaan pemahaman di situ, maka kita harus memunculkan sebuah pemahaman orang yang beragama di Indonesia harus beradab, harus toleransi, saling mengakui keberadaannya. Maka disitulah muncul sebuah keberagaman. Keberagaman itu dijadikan sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah keyakinan bahwa kita rumuskan siapapun manusianya yang berbeda agama, tapi pada intinya adalah manusia, ciptaan Tuhan menurut agama masing-masing. Tapi kita harus yakini bahwa semua manusia yang ada di Indonesia adalah ciptaan Tuhan dan sama itu semua manusia walaupun beda agama. Makalah di situ muncul sebuah persatuan di situ. Ini nanti runtutannya beragam. Setelah muncul agama, muncul persatuan, di situ ada hal-hal yang perlu kita sepakati lagi. Bahwa agama Islam tidak boleh merendahkan agama yang lain, suku yang lain tidak boleh merendahkan ke suku yang lain. Kita harus menghargai, bukan mengakui, tapi menghargai apa yang kita yakini, menghargai apa yang diyakini oleh orang lain. Makalah muncul sebuah kemanusiaan di situ. Kemanusiaan itu dibentuk karena kita harus menghargai apapun perbuatan manusia yang ada di Indonesia, khususnya beragam suku, beragam ras, dan beragam agama. Setelah muncul sebuah perbedaan-perbedaan di situ, ada 3 poin yang kita sepakati bersama. Maka apabila ada sesuatu perbedaan keyakinan, pendapat, pemahaman tentang kesatuan negara Indonesia, maka kalau kita sudah merujuk kepada kemanusiaan itu, maka kita harus segalanya harus mengalah dan menghargai dengan cara bermusyawarah. Kalau sudah terbentuk itu semuanya, maka terbentuklah orang yang bijaksana, orang yang berkeadilan, orang yang menghargai orang lain. Maka muncullah sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebuah keadilan bukan berarti adil dalam segi ekonomi, tapi adil dalam hal pendapat. Kita menghargai itu salah satu muncul di situ. Para hadirin sekalian, para asatid, bahwa rangkuman sebuah Pancasila itu munculnya bukan karena siapa-siapa, munculnya itu karena didasari oleh sebuah agama sebenarnya. Jadi agama dan Pancasila tidak ada bedanya. Pancasila sebuah negara sebagai topang, agama sebagai pondasi di situ. Dasarnya itu. Kalau kita merujuk kepada sebuah keyakinan, Indonesia tidak bisa dibuat sebagai negara sekuler, karena sekuler itu harus meyakini negara agama yang satu agama, tidak bisa. Oleh karena itu rasa toleransi itu perlu kita bangun di situ. Jadi kita urut arah dari Pancasila, ketuhanan, kemudian kemanusiaan dan seterusnya sampai keadilan. Itu rumusannya di situ, runtutannya seperti itu. Maka kita bersyukur siapa yang merumuskan seperti itu. Ternyata agama Islam pada waktu itu, para tokoh agama Nahdlatul Ulama, katanya Ustaz Barmawi, merumuskan sebuah keadilan. Pada waktu itu kan dirumuskan ketuhanan, syariat itu ya, tidak tahu hafal itu ya. Akhirnya dirumuskan ada toleransi dari agama Islam bahwa kita sebut aja ketuhanan yang Maha Esa. Itu sepakat sudah, yakin sudah sepakat. Kemudian dibentuklah sebuah komunitas yang namanya BPU. Maka disusunlah sebuah Pancasila. Dasarnya dari itu, para hadirin. Dasarnya dari itu. Kemudian yang ketiga, Pancasila itu muncul dasarnya adalah sebuah keadilan. Keadilan di situ adalah kita melakukan sesuatu, memberikan ruang kepada orang lain yang kebetulan komunitasnya tidak sama dengan kita. Kita menghargai kepada orang lain yang berkulit hitam, yang berambut keriting, itu nama manusia. Kita hargai pendapatnya di situ. Rumusannya adalah siapapun manusia yang ada di Indonesia mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan di situ. Agama itu hak prerogatif Tuhan yang menentukan benar dan salah. Ini menurut Pancasila ya, menurut negara, bukan menurut Islam.
agama yang benar itu hak prerogatif Tuhan yang membenarkan di situ. Maka di sebuah komunitas itu merupakan sebuah pemahaman dan memaklumi apa yang diyakini, walaupun Tuhannya tidak sama, tapi bahasanya Tuhan. Munculnya sebuah perpecahan yang ada di Indonesia pada saat ini itu sebenarnya bukan karena agama, bukan karena keyakinan, tetapi kita sebagai anak muda, khususnya penerus kita, tidak memahami tentang unsur daripada Pancasila, tidak memegang yang namanya Pancasila. Barang siapa yang di Indonesia tidak mempunyai pegangan dengan Pancasila, maka tunggulah sebuah kehancuran bangsa di situ. Karena rubusan kehidupan yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah, kalau bahasa skripsinya itu matrik ya, matrik sebuah kehidupan bangsa. Dan kalau sudah ngomong Pancasila, otomatis ngomong agama di situ. Agama siapa? Agama semuanya. Tapi kalau kita merujuk kepada internal kita, agama yang paling toleransi yang ada di Indonesia khusus yaitu adalah agama Islam, karena mengakomodasi. Tidak ada ceritanya Islam mengganggu orang-orang lain. Kalau orang Kristen, mohon maaf, itu pasti ada untuk mengusahakan agar supaya mempengaruhi kepada yang lain. Ini toleransi namanya. Kemudian para Bapak Ibu sekalian, ini simbolan karena sudah 5 menit, sudah di penalti nanti. Ini ada pendapat dari Imam Ghazali, saya bacakan aja ya. Ini kesimpulan saya. Agama menjadi pondasi, sedangkan negara adalah penjaga. Sesuatu yang dapat runtuh adalah sesuatu yang tidak memiliki pondasi, dan sesuatu yang tanpa penjaga maka sesuatu tersebut akan hilang. Eksistensi dari sebuah negara merupakan keharusan demi ketertiban dunia. Ketertiban dunia merupakan sebuah keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama menjadi sebuah keharusan agar tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Peran agama dalam hubungannya dengan negara, yaitu agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang dijunjung dan diwujudkan dalam realitas, sehingga dapat menjadi landasan pembangunan suatu negara. Dalam sebuah negara, agama memiliki 4 faktor, antara lain agama sebagai faktor pemersatu, sebagai pendorong berhasilnya proses politik dan kekuasaan, sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas bangsa dan sumber moralitas sebuah agama. Itu sementara yang perlu saya sampaikan. Saya tidak pakai dalil sama sekali, takut keliru karena para asatidz yang ada di sini mungkin nanti bisa dipertanyakan apa maksud yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus ya.